Saudara penonton dimanapun Anda berada, khususnya Sobat Pecinta Literatur, kita jumpa lagi dalam acara Bicara Buku Bicara selama 1 jam ke depan. Seperti biasa, kami hadir ke ruangan Anda dari Studio 8 Televisi Republik Indonesia, Senayan, Jakarta Pusat, pada setiap hari Senin, pukul 12.30 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda? Semoga Anda beserta segenap keluarga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa, hendaknya kita tetap menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun juga. Baik, ada satu cerita menarik ketika saya masih kecil dulu. Saya dan kakak saya, satu keluarga, sering berebut mainan, sesuatu yang menarik bagi saya. Kemudian ibu atau ayah saya lebih banyak membela diri saya karena saya yang lebih kecil. Apa kata ibu saya? Beliau bilang bahwa yang kecil harus dimenangkan, artinya yang besar mengalah, karena yang besar sudah mendapat bagian pada kesempatan-kesempatan yang lain. Itu adalah kasus yang sangat kecil yang barangkali bisa kita bicarakan juga pada siang hari ini melalui sebuah judul buku dengan cover yang sangat wah dan menarik ini, Good Lawyer. Jadi seperti apakah sebenarnya pengacara yang baik? Di sini akan dibahas melalui kumpulan cerita tentang hukum dengan cukup menarik karena kejadian ini terjadi sehari-hari di lingkungan hidup kita. Dan bersama saya di Studio 8 Televisi Republik Indonesia sudah hadir, beliau adalah penggagas dan sekaligus penulisnya, Risa Amrikasari. Selamat siang, apa kabar? Siang, Pak Damar. Ya, selalu tersenyum. Senyum terus biar awet muda. Sebenarnya kasus hukum itu kan terjadi di setiap saat dalam hidup kita. Iya, bukan kasus hukumnya tapi perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum sebenarnya. Jadi itu sangat lekat dengan diri kita, perbuatan yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya menyangkut perbuatan hukum. Tapi kebanyakan masyarakat dan kasus saya tadi, good lawyer-nya adalah ibu saya barangkali. Iya. Padahal setiap orang punya naluri lawyer ya dalam hatinya. Membela ya. Dan bersama Mbak Risa pada siang hari ini juga sudah hadir Mas Dwi, atau lengkapnya beliau adalah R. Dwianto Prihartono, sarjana hukum. Apa kabar Mas? Kabar baik. Kapan ya. MH-nya nih? M segera deh. Kejar-kejaran. Sebenarnya sejauh mana sih seorang pengacara itu membela kliennya? Jelas sudah membunuh 11 orang, jelas dia bersalah, jelas ditemukan bukti-buktinya, kok masih dibela gitu loh Mas? Yang kita bela yang paling utama adalah kepentingan hukum orang tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai ya diproses dengan cara yang salah gitu, dan itu akan berakibat merugikan. Jadi itu sangat penting prosedur. Dan ketika hukum dijatuhkan oleh hakim, hukuman itu berarti dianggap setimpal apabila sesuai dengan perbuatannya mungkin itu. Betul, penjatuhan hukuman akan menjadi bagus dan betul kalau prosedurnya juga betul dan secara latar belakang faktanya juga cukup gitu. Ya. Kalau kurang ya tidak memadai ya. Baik, saudara penonton, pada saatnya nanti Anda juga kami undang melalui 0215743476, 0215743478 untuk berdialog dengan para narasumber kita, Mbak Risa dan Mas Dwi di Studio 8 Televisi Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, samakah manusia di mata hukum? Silakan Ray Pilo Chandra. Ketika terjadi pertikaian, maka mau tidak mau, penyelesaian akhirnya seringkali harus berhadapan dengan hukum positif yang berlaku di tengah masyarakat di mana manusia itu hidup. Berhadapan dengan hukum, acap kali pula diidentifikasikan sebagai manusia yang memiliki perbuatan tercela. Ketika harus mempertanggungjawabkan perbuatan negatif itu, maka individu atau kelompok memerlukan adanya pendampingan yang kita kenal sebagai pengacara atau lawyer. Dan ketika kita berbicara soal lawyer, maka segera terbersit sejumlah dana yang harus dikeluarkan untuk menghadirkannya sebagai sosok pembela perkara. Pada sisi inilah, peranan positif dari good lawyer menjadi dambaan setiap insan. Pertanyaannya adalah, samakah kedudukan manusia di mata hukum? Ya, terima kasih Ray Pilo Chandra telah memberikan pengantar, walaupun sedikit tapi nanti akan lebih banyak kita bahas bersama Mbak Risa dan Mas Dwi. Good Lawyer. Sebenarnya judul buku ini adalah You Need a Good Lawyer to Set You Free from the Jail of Your Heart. Wah, bagus sekali judulnya. Dicetak dalam 2 edisi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mbak Risa,
prosesnya kayaknya agak aneh nih. Biasanya kalau orang menulis itu kan dikirim cerpen atau apalah cerita gitu ya. Tapi ini lewat blog. Bagaimana Anda melakukan ini? Ya, jadi saya melihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali penulis-penulis yang berbakat, pada Mas. Jadi mereka karena kesulitan untuk menyalurkan lewat penerbit, mereka hanya bisa menyalurkan lewat blogging. Nah, di situ saya melihat itu bagaimana kalau saya tantang mereka untuk membuat satu tulisan bermutu. Jadi setiap tahun saya kemudian mengadakan kompetisi, mulai dari cerpen yang temanya masih cinta, lalu yang terakhir ini saya tantang yang lebih lebih tajam gitu, lebih tajam. Ayo kita ngomong soal hukum deh, gitu kan. Karena kan setiap saat kita berhubungan dengan sesama manusia itu sebenarnya melakukan perbuatan hukum, tapi orang-orang tuh nggak sadar sebenarnya. Dan jadinya Good Lawyer ini pada saat apa? Bulan Oktober yang lalu. Oktober tahun 2008. Ini yang terkumpul di sini adalah yang terbaik dari hasil kompetisi yang saya adakan waktu itu dalam rangka ulang tahun saya kebetulan, dan sudah diteliti dan diperiksa oleh para juri-jurinya, yang satu ahli hukumnya ini, kemudian satu lagi ahli sastra Asia itu Profesor Sylvia Tiwon, yang satu lagi ahli budayawan Indonesia dari Bali Mbak Cok Sawitri. Jadi benar udah 3 unsur itu kita cuman yang menarik bagi saya nih ya, covernya ini kalau saya bilang sih ini bukan hukum, ini modeling nih. Padahal kalau saya kasih di sini fotonya laki-laki, kalau laki-laki kenapa? Kenapa perempuan nanti, atau karena penggagasnya wanita atau perempuan? Saya ini apa sih artinya coba? Di Indonesia kan jarang sekali, pada Mas. Saya bisa tanya pada Mas. Coba pada Mas cari pengacara perempuan ada berapa di Indonesia? 1, 2, 3 teman saya semua ada. Jadi saya berpikir kenapa saya mesti tampilkan tidak saya tampilkan perempuan, dan perempuan itu kan cenderung menampilkan keindahan, kecantikan gitu ya. Lalu kemudian kenapa saya ambil di sini bibir, saya ambil di sini tangan, saya ambil dia pulpen di sini, karena itulah seorang lawyer itu biasanya identik dengan ketangkasan dia berbicara, berkomunikasi. Lalu kemudian dia seorang lawyer harus pandai untuk menulis, dan biasanya ketika dia di pengadilan biasa deh main gesture gitu ya. Body language supaya hakimnya terpana gitu. Jadi kan kalau itu maksudnya. Jadi intinya adalah apa ini, ketajaman visi seorang lawyer gitu, dan melalui pena itu. Ya, jadi melalui hasil pemikirannya dia kemudian disampaikan secara tertulis dan secara lisan, karena seorang lawyer harus pandai berkomunikasi untuk memperjuangkan hak-hak kliennya. Untuk kebenaran tentunya. Untuk kebenaran. Iya. Mas Dwi, tadi saya tanya sejauh mana sih pengacara boleh membela kliennya gitu. Padahal sebenarnya kan saya yakin deh pengacara juga tahu nih ya kalau kliennya itu salah gitu, tapi kok harus dibela? Jadi sejauh mana? Salah itu bisa juga disebabkan oleh terbangunnya satu opini publik atau dugaan atau persepsi orang terhadap satu perbuatan berdasarkan justifikasi dirinya sendiri. Padahal itu belum tentu terjadi, dan juga biar bagaimanapun orang itu tetap punya hak untuk diproses secara baik dan benar. Oleh sebab itu hukum dibuat juga tidak hanya materi orang bersalah harus dihukum dan segala macam, tapi bagaimana dia mulai ditangkap, ditahan, diproses, diperiksa sedemikian rupa dengan satu rules yang jelas dan dia tidak dirugikan. Itu terus proses dari memilih seorang pengacara tuh gimana biasanya? Kalau misalnya saya memerlukan seorang pengacara, saya yang milih atau pengacara yang kemudian datang, atau kita tidak boleh menawarkan diri secara etik begitu. Jadi itu harus ditemukan sendiri oleh mereka, entah dari mulut ke mulut atau dari pernah membaca di satu majalah atau harian dan segala macam. Dan kemudian yang paling penting ketika hubungan dengan lawyer adalah ada hati yang membangun trust gitu. Antara siapa? Antara klien dan lawyernya. Antara kliennya dan lawyernya. Taunya kalau itu terbangun trust? Biasanya banyak dibangun oleh rekomendasi orang dan juga atas pengamatan klien-klien kita yang juga pintar-pintar. Selebritis itu lagi. Can you trust someone? Gitu ya. Dengan segala permasalahan gitu. Jadi istilahnya gini, kalau kita punya lawyer, terus kita terlibat kasus hukum yang harus membawa kita kepada proses-proses berikutnya, lawyer itu seperti a hero gitu ya. Jadi dia tempat mengadu, tempat curhat gitu ya. Aduh gitu. Nah, dia juga jadi harus trust gitu, karena kalau nggak trust nanti
pikirannya jadi aneh gitu. Iya. Oke, Mbak Risa memilih blog ya. Mengapa blog? Mengapa Anda apa Anda melihat ada blogger kita yang kurang mutu kalau nulis gitu misalnya, atau sayang teknologinya, so cuma dipakai. Sayang. Kadang-kadang Saya bukan sayang teknologinya, tapi apanya tuh? artinya gini,